Sudah bikin lah, Kak? Apanya, Kak? Kayak Kak Yunita tadi. Untuk kerangka, Kak? Hmm. Belum, belum. Nah, ini sama ngambil ngerakit juga nih. Konsepnya Ya, sama ya. lagi banyak yang dikerjakan. Ya. Tadi baru bikin video. Oh, pengen pakai irapot lah, Kak. Di SD. Hmm? SD pakai irapot. Enggak, enggak. Ya, selamat sore untuk kakak semua. Sore, Kak. Ya, sore, Kak. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, Kak. Di sini kita mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Mungkin sinyalnya, Kak. Kemarin sebetulnya kita ini sudah melaksanakan untuk umpan balik rencana tindak lanjut ya, Kak. Cuma gara-gara kemarin tuh drive-nya kepenuhan, sedangkan sudah saya hapus, ternyata di sampahnya belum kehapus. Jadi kita ulangi lagi, Kak, untuk rencana tindak lanjutnya. Lalu nanti setelah itu baru kita kembali ke bukti karya ya, Kak. Ya, terakhir untuk gimmick kita untuk bukti karya, Kak. Mungkin nanti kita sepakati bersama, nanti mudah-mudahan kita bisa semuanya hadir, Kak. Terima kasih juga untuk Kak Dono, Kak Pajar, Kak Guntur, Kak Yunita yang sudah meluangkan waktunya, Kak. Mohon maaf ya, Kak. Gimana, Kak, untuk suaranya? Apa jelas, Kak? Ya, jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Jelas, jelas. Sebelum kita melaksanakan untuk kegiatan di sini umpan balik tentang rencana tindak lanjut ya, Kak. Mohon salah satu dari kakak untuk memimpin doa, Kak, untuk pembelajaran kita pada kali ini, Kak. Mudah-mudahan keadaannya sinyalnya semakin baik ya, Kak. Ya, silakan untuk Kak Yunita bisa memimpin doa, Kak. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk semua. Ya, Kak Gunturnya kayaknya terlempar ini, Kak. Ya, untuk Kak Herdi, Kak Randy, dia tadi dalam perjalanan, ya mohon maaf tidak bisa hadir. Ada dia WhatsApp saya, Kak. Silahkan untuk Kakak bisa mengirim absen di kolom chat, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Dono, Kak Pajar, Kak Yunita yang sudah melaksanakan absensinya. Di sini kita lanjutkan untuk materi ya, Kak. Apa terlihat, Kak, untuk refleksinya, Kak, rencana tindak lanjutnya, Kak? Terlihat, Kak. Ya, terima kasih untuk Ya, Kakak semua. ya. Ya, kita lanjutkan untuk refleksi di sini, Kak, untuk rencana tindak lanjutnya. Gimana, Kak, untuk tugas untuk rencana tindak lanjutnya sudah untuk
komunitas belajarnya Kak, gimana Kak? Sudah ada dikerjakan Kak? Sudah ada rancangan Kak? Ada rancangan Kak, tapi belum sampai finish. Ya, terima kasih untuk kakak semua. Untuk Kak Dono, sudah ada rancangan Kak? Ya Kak, sudah Kak. Kita sudah berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga teman-teman rekan sejawat di mana kegiatan kita itu nanti akan kita laksanakan pada tahun 2025 dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Di situ kegiatannya kita mengisi PMM Kak 6 bulan dan juga kita akan mengisi RHK sesuai dengan ketentuan yang ada di PMM dan melaksanakan tindak lanjutnya, aksi nyatanya dan juga yang lain-lain. Di mana di situ nanti akan kita libatkan seorang pembicara ataupun narasumber yang kita ambil dari guru itu sendiri yang sudah menyelesaikan aksi nyata ataupun topik-topik yang ada di PMM. Itu Kak. Ya, terima kasih atas kejelasannya Kak. Nah, di sini ada pertanyaannya Kak untuk Kakak semua. Di sini apakah program mengarah dan mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana menurut Kakak ini Kak? Ya Kak. Ya, Menurut silakan. saya izin menjawab. Ya, Sudah terima kasih, Kak. mengarah ya Kak, sudah mengarah ke pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik karena kita menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya Kak ya. Jadi nanti akan anak-anak mulai bisa memilih sendiri kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan yang relevan dengan pembelajaran yang mereka ampun saat itu. Kemudian bisa lebih menjadi leadership bagi diri mereka sendiri untuk bisa merancang proyeknya, melaksanakan mulai dari proses A sampai proses Z-nya nanti dan menghasilkan karya. Menurut saya itu sudah mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti itu Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar. Gimana untuk kakak yang lain? Ada tambahan Kak dari Kak Dono atau Kak Yunita Kak? Minum es. Ya Kak, izin menambahkan. Izin menambahkan Kak. Ya. Ya, program yang sudah kita buat untuk tahun 2025 itu semuanya berpusat kepada peserta didik ya, untuk terutama untuk peningkatan literasi dan juga numerasi. Selain itu, kita juga akan mengadakan kegiatan proyek yang berbasis proyek ya, yang dimana di situ akan dilaksanakan ataupun dilakukan oleh peserta didik dengan bimbingan guru atau masing-masing kelas ya. Itu Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Untuk Kak Yunita ada tambahan Kak? Cukup Kak. Ya, makasih ya Kak. Kita lanjut ya Kak untuk pertanyaan yang kedua ya Kak. Nah, di sini kemarin kita sudah melakukan tentang tujuan program penumpang pada pengembangan student voice, choice, dan ownership ya Kak, peserta didik. Gimana ini menurut Kakak ya Kak untuk tujuan programnya Kak? Ya Kak, Ya. izin menjawab. Terima kasih, Untuk tujuan programnya, kalau saya hampir sama seperti punya Kak Yunita, yaitu senam kreasi kan. Jadi untuk voice-nya itu jelas anak-anak nanti akan menyampaikan senam-senam apa saja, mungkin bisa bermacam-macam jenis senamnya, tergantung kelompoknya masing-masing menentukan yang apa. Kemudian pilihannya nanti lebih ke genre apa, mungkin yang suka aerobik mungkin masukkan ke arah aerobik untuk choice-nya. Kemudian ownership-nya seperti yang saya bilang tadi, lebih mengarah ke kepemimpinan masing-masing diri sendiri yang terkait dengan tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang akan kita kembangkan nanti.
Jadi tujuan programnya menurut saya sudah berkembang kepada berpusat pada peserta didik terkait voice, pilihan atau choice dan ownership-nya Kak. Mungkin tidak ada tambahan dari Kakak Dono atau Kak Yunita atau Kak Guntur. Ya, gimana untuk Kak Yunita karena sudah melaksanakan tentang kegiatan senam kemarin ya Kak, untuk program ini mungkin gimana Kak menurut Kakak? Ya, terima kasih. Mungkin sama seperti yang Kak Fajar bilang, program yang saya buat ini sudah menopang pada pengembangan student, voice, choice, dan ownership. Karena di sini kan nanti saya minta dari para peserta didik ini nanti kan membentuk kelompoknya masing-masing. Mungkin senam yang dibawakan juga berbeda-beda Kak, sesuai mereka maunya yang seperti apa. Nah, sama seperti yang Sesuai kebutuhannya ya Kak. Ya. Ya, terima kasih untuk Kak Yunita atas penjelasannya Kak tentang voice, choice, dan ownership ya. Gimana untuk Kak Dono tentang literasi ya Kak? Dan numerasinya Kak? Untuk Kak Dono. Ya Kak, semua program ya itu sudah menopang pada pengembangan peserta didik Kak, terutama untuk literasi dan juga numerasinya, karena kita di sini melihat rapot pendidikan yang ada di PMM Kak. Kemudian untuk mata pelajaran penjas pun kita akan melaksanakan yaitu tadi pengelolaan sampah, membuat permainan ataupun membuat alat-alat tradisional seperti logo Kak. Jadi kita buat dari sampah itu sendiri, dan itu pun sudah sesuai dengan keinginan peserta didik, pilihan mereka, dan juga di situ mereka nanti diminta tanggung jawabnya ataupun ownership-nya hasil produk mereka, yang dimana itu nanti akan kita tampilkan di akhir semester. Sementara itu ditampilkan ya otomatis kita akan menggunakan alat itu untuk latihan berolahraga. Itu Kak. Ya, terima kasih untuk kakak semua yang sudah menjelaskan tentang tujuan program baik itu student voice, choice, dan ownership ya Kak. Kita lanjut ya Kak. Nah, di sini Kak, untuk apakah tujuan program disertai dengan indikator-indikator ketercapaian yang terukur dan mencerminkan capaian belajar PJOK, menandakan penguatan referensi gerak dengan belajar. Gimana menurut Kakak tentang soal seperti ini Kak? Ya, Kak Dono bisa menjelaskan Kak tentang ini Kak? Kak Fajar, Kak Yunita. Ya Kak, izin menjawab Kak. Ya. Apakah tujuan program disertai dengan indikator ketercapaian yang terukur? Iya Kak, untuk ketercapaian fisiknya mungkin di indikator gerak nanti akan seperti yang kita bahas kemarin, kita koordinasi atau dengan guru yang lain. Kalau indikator geraknya mungkin yang membuat guru olahraga. Kemudian kalau indikator musik atau gerakan nada untuk menyampaikan anak-anak bisa menyampaikan ayo gerak kanan 1, 2 seperti di Diknas kemarin, bisa instruktur ngomong tapi sambil bisa mencontohkan gerakan, mungkin bisa indikator kata-katanya bisa kita serahkan kepada guru bahasa Indonesia. Jadi susunan kata-katanya biar tepat dengan gerakan, mungkin kita bisa kolaborasi dengan guru bahasa Indonesianya. Jadi sudah 2 guru ya, guru PJOK, guru bahasa Indonesia. Kemudian untuk aspek indikator geraknya yang manfaatnya bisa kita serahkan kepada guru IPA atau guru biologi kalau di SMA. Jadi otot apa saja yang kita latih di dalam gerakan kreasi itu. Nah, itu nanti guru biologinya atau guru IPA-nya bisa memberikan contoh, oh ini namanya otot ini yang dilatih, oh otot ini namanya yang dilatih untuk gerakan senam kelompok ini gitu. Untuk kelompok yang satunya mungkin lebih banyak ke kaki, oh otot ini yang dilatih gitu. Sudah kita kolaborasi dengan 3 guru.
Mungkin seperti itu Kak, indikator ketercapaiannya dibantu oleh komunikasi antar guru, gerak koordinasi geraknya guru olahraga, guru untuk pengucapan kata-katanya bisa koordinasi dengan kolaborasi guru bahasa Indonesia. Dan yang terakhir mungkin di IPA-nya bisa bantu di gerakan apa saja yang membantu otot ini untuk bisa tumbuh kembang. Oh, mungkin juga bisa ditambah lagi dengan guru IPS ya Kak ya. Ya. Untuk sosialnya gimana interaksinya instruktur senam yang di depan dengan siswa yang ada di belakang supaya bisa terjalin hubungan dan mau bergerak. Mungkin guru IPS bisa membantu di ranah situ. Seperti itu Kak. Untuk indikator-indikatornya yang mau dibuat. Ya, saya kembalikan ke Kak Fasil. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar karena sudah menjelaskan tentang ini ya Kak. Di sini saya lihat untuk saling ketergantungan antara guru yang satu dan guru yang lainnya Kak, saling kolaborasi ya Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar tentang penjelasannya tentang program kegiatan yang ada di sekolahnya Kak. Gimana untuk Kak Dono, silahkan bisa Kak menambah Kak. Ya. Untuk program di sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Kak Fajar tadi. Di sekolahan kita sudah dibentuk Kombel. Jadi untuk tahun 2025 ini kita fokus dulu kepada literasi dan juga numerasi mengingat rapot pendidikan kita yang merah Kak. Nah di sini untuk indikator-indikator ketercapaian peserta didik itu salah satunya indikatornya ada 5. Yang pertama itu mulai berkembang, layak, mahir, dan juga cakap. Nah itu adalah beberapa indikator yang harus dicapai yang ada di indikator literasi dan juga numerasi Kak. Jadi misalkan peserta didik itu dia baru mulai berkembang itu masih fase A. Itu biasanya fase A atau fase B. Mulai berkembang, kemudian apa tadi itu? Layak, kemudian mahir dan juga cakap. Nah, di situ kita melihat ketercapaian mereka Kak. Kalau dia sudah mahir, itu adalah tingkatan untuk mereka yang sudah kelas 5 atau juga kelas 4 itu sesuai dengan keterampilan ataupun kreativitas serta ketekunan peserta didik itu untuk melakukan kegiatan itu dalam kegiatan numerasi dan juga literasi Kak. Nah itu Kak sedikit. Ya, terima kasih untuk Kak Dono ya. Di sini di mana yang anak siswa itu berkembang atau tidak berkembangnya Kak, supaya mereka itu kita tahu bahwa letak dari kekurangan maupun kelebihan mereka ya Kak. Baik ya Kak. Iya Kak. Kita lanjut ya Kak. Untuk Kak Yunita ada tambahan Kak untuk ini Kak? Ya Mah. Cukup Kak. Oh Mah. Ya, terima kasih Kak. Nah di sini untuk pertanyaan yang keempat ya Kak. Di sini apakah deskripsi program melibatkan cakupan bahasan yang jelas dan luas untuk kegiatan-kegiatan program yang Kakak bina selama ini Kak? Terutama untuk Kak Dono dulu Kak. Gimana Kak untuk program mencakup bahasan yang jelas dan luasnya Kak? Deskripsinya Kak, seperti apa itu Kak? Kak Fajar? Ya Kak. Untuk cakupan bahasan yang jelas dan luas itu kalau menurut saya itu keterampilan sosial anak-anak jelas bertambah. Dari sudut anak-anak dulu ya Kak ya. Kemudian kegiatannya pasti menyenangkan dan bermanfaat serta membuat anak-anak jadi kreatif. Itu untuk anak-anaknya ya. Untuk guru mungkin manfaatnya ya kita jadi lebih profesional terhadap profesi kita dan lebih care atau peduli lagi penyampaian proyek-proyek kita terhadap spesifiknya apa yang proyek kita kerjakan. Misal fisik ya lebih banyak guru yang berhubungan dengan kegiatan fisik, sosial, mungkin agama juga bisa masuk karena
hubung dengan disiplin. Kemudian kalau dilihat dari aspek sekolahnya, kita bisa lihat kembali ke seperti Kak Dono tadi, misal rapotnya merah, jadi bisa lebih baik lagi, mungkin oranye ke ranah hijau mungkin karena kegiatan project yang kita laksanakan tadi. Jadi manfaatnya banyak Kak, sehingga jelas itu akan melibatkan bahasan yang lebih luas dan lebih jelas lagi. Gitu Kak, menurut saya Kak. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Kak Fajar Perdana ya tentang deskripsi program melibatkan cakupan bahasan yang jelas dan luas tadi Kak. Gimana untuk Kak Dono, ada tambahan Kak tentang kegiatan seperti ini Kak di sekolahnya Kak? Ya Kak, untuk program itu sudah pembahasannya sudah jelas dan luas Kak. Kenapa? Di situ kita melibatkan seluruh peserta didik, baik itu fase A, B maupun C, dan juga di situ kita melibatkan seluruh teman-teman yang ada di sekolahan itu, termasuk rekan sejawat kita, termasuk orang tua murid atau juga komite dan juga orang-orang sekitar lingkungan sekolah Kak. Nah di situ kegiatan kita akan kita lakukan sebaik-baik mungkin, dengan yang dimana di situ kita tuangkan ke dalam portofolio dan juga project Kak. Itu Kak. Jadi semuanya terlibat semua ya Kak, baik itu Iya, dari orang teman tua, sejawatnya, ya orang komite, tuanya juga, komite sekolah ya. Terima kasih ya. untuk penjelasan dari Kak Dono Sandi ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Yunita tentang pembahasan ini Kak? Ya, terima kasih. Sama seperti Kak Dono sama Kak Fajar tadi, apakah deskripsi program melibatkan cakupan bahasan yang jelas dan luas? Ya, sangat jelas. Karena di sini kita melibatkan, walaupun komunitas belajar kita belum ini ya, masih belajar, saya rasa sangat jelas dan luas Kak, karena ini kan berhubungan dengan anak-anak, kemudian guru-guru dan juga orang tua di sini, karena orang tua juga terlibat misalnya memantau anaknya di saat mereka melakukan kegiatan di rumah. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Yunita ya. Saya lihat untuk video yang Kak Yunita bikin kemarin Kak, untuk linknya mantap sebetulnya. Dia sudah melakukan untuk berbagi pengalaman, berbagi praktik baik kepada rekan sejawatnya Kak, melewati media atau proyektor kemarin. Terima kasih untuk Kak Yunita ya, karena sudah melaksanakan tugas dengan baik ya Kak. Saling berbagi di sekolahnya masing-masing Kak untuk tentang komunitas belajarnya Kak. Kita lanjut ya Kak. Gimana Kak, suara kita masih jelas atau gimana Kak? Ya, jelas Kak. Jelas Kak. Nah, di sini untuk pertanyaan kelima ya Kak, di sini apakah lini masa dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi jelas mencerminkan koneksi proses untuk hasilnya? Nah, di sini kayaknya ini berhubungan dengan produk ya Kak, karena ada hasilnya. Gimana ini menurut Kakak semua? Melewati prosesnya seperti apa kan? Ya, terima kasih untuk Kak Dono, bisa menyampaikan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Minta izin untuk menjawab. Hal ini masih dari perencanaan. Nah, dimulai dari suatu kegiatan itu memang harus benar-benar kita rencanakan Kak. Dan juga bukannya kebetulan, memang ini memang direncanakan di sekolahan kita, itu mengadakan literasi dan juga numerasi, dan terutama untuk mata pelajaran PNS itu membuat proyek yang berasal dari sampah. Nah, di situ kita membuatkan laporan yang dimana di situ kita tuangkan ke dalam portofolio Kak. Di mana hasilnya nanti akan diadakan pameran ataupun basar Kak. Baik itu basar dalam arti hasil daripada produksi yang siswa lakukan tadi, yang berbasis proyek tadi.
Nah, jadi untuk pelaksanaannya kita tuangkan ke dalam catatan, kemudian pelaporannya dan juga evaluasinya pun juga jelas. Bagaimana itu di situ kita buat tahapan-tahapan dari awal, cara perencanaannya, kemudian untuk tahapan-tahapan pembuatan proyek itu bagaimana, dan juga hasilnya pun juga jelas. Itu Kak. Ya. Untuk ini Kak, Fajar ada tambahan Kak dari tentang evaluasinya sampai dengan hasilnya atau duduknya atau proyeknya Kak? Seperti apa Kak? Ya Kak, untuk lini masanya yang jelas kita nanti yang pertama akan mengonsepkan dengan kolaborasi bersama guru-guru, terutama dengan kepala sekolah terkait perizinannya, apakah proyek ini relevan dengan anak-anak atau tidak. Nah, di situ kita asesmen bersama, kita mendapatkan hasilnya, mungkin kita akan melaksanakan konsepnya. Setelah konsep terjalin dan ide-ide masuk, nah di situ kita akan mulaikan sosialisasi ke anak-anak bahwa akan diadakan proyek seperti ini. Nah, nanti akan kita beli opsi anak-anak yang mana proyeknya yang akan dilaksanakan. Nah, dari situ yang paling banyak pilihannya mungkin bisa kita laksanakan sesuai kegiatan yang akan kita sampaikan. Jadi ada 2 opsi nanti yang kita berikan. Nah, saat pelaksanaan baru kita serahkan dan kita fasilitasi kegiatan kepada anak-anak, kita bimbing anak-anak, dan di situ mulai dibagi juga mungkin tugas guru olahraga di bagian gerak atau tugas guru seperti yang saya bilang tadi, IPA, IPS, semua terlibat. Terutama orang tua harus kita infokan bahwa ada kegiatan proyek seperti itu. Nah, setelah itu kita buat laporannya berdasarkan asesmen awal dan kita sampaikan di prosesnya seperti apa, ada catatan dari guru-gurunya. Jadi tidak kita lepas saja, tapi kita juga menilai dalam prosesnya seperti apa anak-anak kita dampingi. Nah, setelah itu kita evaluasi dengan asesmen akhir. Nah, dari situ kita akan mendapatkan apa kelebihan, apa kekurangan dari proyek yang kita lakukan sebelumnya supaya di proyek berikutnya bisa berjalan lancar dari pengalaman proyek yang sebelumnya. Seperti itu, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar, Kak Dono ya, untuk tentang dari peningkatan komunitas belajarnya Kak, baik itu evaluasinya seperti apa sampai dari tingkat proyeknya sampai evaluasinya Kak. Untuk Kak Yunita ada tambahan Kak tentang ini Kak? Ya, terima kasih. Apakah lini masa dari perencanaan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi jelas mencerminkan koneksi proses untuk hasilnya? Di sini sangat jelas karena kalau saya ini kan memang belum jalan ya Kak, tapi saya rencanakan tahun 2025 rencanakan, ini. Ya, saya coba bikin yang sesuai yang saya bikin programnya ini. Ini kan di sini ada kayak lini masa itu saya sosialisasi dulu, kemudian ada latihan geraknya lagi, dan nanti evaluasinya kita benar-benar kita tampilkan Kak di senam di hari Jumat. Jadi saya coba nanti yang saya rencanakan ini saya realisasikan nanti 2025 nanti. Itu Kak, terima kasih. Iya. Walaupun ya terima kasih. Kegiatan kita nih nggak jalan di sekolah, tapi saya cobalah yang di PJOK ini gitu. Ya, makasih. Iya. Kak. Sama seperti SEM kemarin kayak bisa di programnya Kak untuk kedepannya untuk SEM ya bisa bikin dari skala kecil dulu Kak untuk apa ini eventnya dari skala kecil dulu gitu. Oh iya Kak. Untuk Kak Fajar kan sudah kan event untuk SEM-nya kan? Sudah Kak kemarin yang lari itu. Ya lumayan anak-anak senang juga karena ikut terlibat semuanya. Terlibat semua. Gimana untuk Kak Dono, ada tambahan Kak tentang ini Kak? Ya Kak, sedikit tambahan untuk lini masanya Kak. Untuk lini masa kegiatan proyek kita itu setahunnya 3 kali nanti Kak. Masing-masing guru kelas 1, kelas 2, 3, 4 dan juga 5, 6 itu nanti akan membuat proyeknya masing-masing. Dan sebelum mereka membuat proyek masing-masing, di mana di sini saya akan menggerakkan semua guru ataupun rekan sejawat ini dalam komunitas belajar
untuk belajar bagaimana cara membuat proyek-proyek yang berpusat pada peserta didik, Kak. Termasuk guru agama pun juga seperti itu, Kak. Nah, jadi untuk diusahakan nanti selama 1 tahun itu ada 3 proyek masing-masing guru, termasuk mata pelajaran Penjas pun juga 3, Kak. Nah, jadi di mana di situ kan otomatis mereka rekan sejawat ataupun guru-guru yang lain ini mau belajar dan diusahakan mereka mampu untuk membuat itu, Kak. Karena itu adalah tuntutan dan juga merupakan tugas seorang guru. Ya, Kak, itu, Kak. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari Kak Dono tentang lini masa dari perencanaan pelaksanaan pelaporan evaluasi, begitu mencerminkan koneksi proses untuk hasilnya ya Kak. Terima kasih untuk Kakak semua karena sudah menjawab secara langsung ya Kak. Kita lanjutkan ya Kak untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Kak, apakah mencerminkan potensi tantangan dan pelaksanaannya? Nah, tantangannya seperti apa? Mungkin ada Kak hambatan atau seperti apa? Baik itu tantangan di dalam pelaksanaannya itu Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Dono. Ya, Kak. Potensi tantangan di dalam kegiatan kompel itu biasanya itu berasal dari dalam, Kak. Kalau dari luar itu jarang sekali. Yang berasal dari dalam itu terutama untuk gurunya, mereka guru-guru yang sudah senior, guru-guru yang sudah tua ataupun juga mereka hampir pensiun itu mereka jarang mau ikut dalam kegiatan ini. Nah, dan juga mereka berpikir lebih senang santai, rileks tanpa ada pekerjaan baru. Padahal itu tidak bagus untuk diri sendiri dan juga untuk peserta didik. Untuk peserta didik juga tidak bagus. Nah, sedangkan untuk peserta didik ya, mereka takutnya mereka tidak bisa melakukan proyek itu sendiri. Dan juga kebanyakan peserta didik ini malu dengan temannya, itu ada malu dengan temannya, kemudian tidak mau bergerak aktif ataupun bagaimana, ya itu yang jelas yang sesuai dengan pengalaman yang terdahulu Kak. Ya itu Kak. Ya kebiasaannya Kak untuk tantangannya seperti ini, seperti yang Kakak maksud tadi tentang literasi tadi dan numerasinya Kak. Terkadang anak-anak itu susah bagaimana kita menerapkan di dalam ruangannya Kak, apalagi mereka itu misalnya nggak terlalu bisa untuk membaca ya Kak. Iya. Apalagi kalau sudah kelas 4, kelas 5 itu Kak. Ya, itu yang membuat mereka biasanya minder dan juga nggak mau berteman dengan orang lain, dan itu pun pengaruh dari luar itu dia suka diolok-olokin teman sekelasnya Kak. Iya ya. Jadi mengasingkan diri ya Kak mereka ya. Jadi untuk mereka ini gimana Kak untuk seperti misalnya siswa seperti sudah kelas 5 misalnya ada yang literasinya kurang gitu atau tidak bisa membaca, gimana untuk mengatasi seperti itu Kak? Sedangkan dia kan malu untuk belajar di kelasnya Kak. Iya. Gimana itu? Di situ kita berikan bimbingan khusus Kak untuk peserta didik yang memang kelihatannya tidak bisa membaca dan juga kita berikan metode-metode yang baik sesuai dengan ide kreatif para guru ataupun teman sejawat kita Kak. Nah di situ pun juga kita memanggil peserta didik itu masuk ke dalam kantor atau ruangan khusus di mana di situ kita mengajarkan kepada mereka, dan juga untuk sistem pengajarannya pun beda-beda. Biasanya kita terapkan dengan ini gambarnya apa. Nah, di situ di bawahnya itu ada catatan-catatan kecil, misalnya harimau, ada gambar harimau dan juga yang lain-lainnya. Di situ kita meminta kepada mereka menunjukkan ini huruf apa atau bagaimana, dan juga mengejak mereka, menyuruh mereka mengejak sedikit demi sedikit. Dan di situ kita lihat level-levelnya, level 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, level 1 itu mulai berkembang, kemudian yang kedua itu tampak, kemudian yang ketiga itu layak, yang keempatnya itu mahir, dan yang cakap, dan yang terakhir itu adalah mahir.
Nah, di situ kita lihat. Di situ nanti kita bisa tentukan peserta didik ini di mana dulu. Nah, di mana dulu tempatnya dia, apakah dia layak kah atau mulai berkembang kah atau bagaimana. Nah, di situ kita asesmen awal dulu, Kak, kepada peserta didik yang benar-benar yang belum bisa membaca gitu, Kak. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Kak Dona ya tentang bagaimana potensi tantangan dalam pelaksanaan baik itu literasi maupun literasi tadi, Kak. Untuk Kak Fajar, gimana Kak? Ada dari segi senam tadi, Kak, gimana Kak? Iya Kak, Untuk rencana selanjutnya. Untuk mencerminkan potensi tantangan dalam pelaksanaannya, biasanya di sini itu terkait sumber daya juga Kak. Ya, itu sumber daya kadang alat-alat elektronik yang sulit diakses, kan anak-anak kadang belum memahami cara memakai ini atau itu. Kemudian internet kadang sebagian ada yang punya, ada yang tidak untuk anak-anak ini. Itu untuk akses sumber daya. Kemudian di dalam akses gurunya mungkin kadang belum siap mengembangkan keterampilannya terkait merancang proyek tadi. Jadi belum begitu paham terkait pembelajaran berbasis proyek. Nah, mungkin diskusi bisa jadi solusinya salah satunya. Jadi kita saling diskusi, saling bertukar pikiran, berbagi ide supaya bagaimana cara proyek ini supaya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu potensi tantangannya. Kemudian di peserta didik kadang kurang siap seperti apa sih proyek itu, yaitu berarti kita kurang sosialisasi dan ada baiknya selalu membimbing di setiap langkah mereka menyelesaikan proyeknya terkait senam tadi ya Kak ya. Karena masalah di peserta didik bukan itu aja, kadang ada kemampuan dan kecepatan siswa itu beda-beda. Mungkin ada yang cepat paham, ada yang lebih efisien mengajarnya melalui video juga, ada yang mulai kata-kata aja sudah paham. Jadi itu harus kita handle juga sebenarnya Kak. Kalau di guru-guru mungkin kolaborasi tim itu lebih banyak ke diskusinya supaya bisa saling komunikasi, kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu beberapa potensi tantangan yang akan kita hadapi terkait PJBL tadi Kak, berbasis proyek. Ya, terima kasih kepada Kak Fajar sudah menjelaskan tentang tantangannya Kak. Yang pastinya solusinya ya Kak, saling komunikasi, saling diskusi ya Kak, antara guru yang satu dan guru yang lain, antara rekan sejawatnya Kak. Ya Kak, Untuk supaya Kak Yunita, tidak ada miskomunikasi. Ya, terima kasih Kak. Untuk Kak Yunita, gimana ada tambahan Kak tentang perencanaan ini Kak, tentang potensi tantangannya Kak, seperti apa Kak di waktu Kakak nanti? Mungkin untuk Kak Yunita, waktu tantangan di waktu akan membuat apa ini program kemarin gimana Kak? Ya, di sini tantangannya mungkin seperti di saat hujan atau panas Kak. Ya, mungkin itu sangat menghambat di saat kita melakukan kegiatan di lapangan itu Kak. Oh iya. Terima kasih banyak Kak. Gimana untuk praktek baiknya kemarin Kak? Untuk tantangannya seperti apa Kak? Itu kan yang berhubungan dengan komunitas belajar juga Kak. Gimana respon dari teman-teman semua Kak? Apakah mendukung atau tidak Kak? Gimana? Kalau respon dari teman-teman ya cukup baik ya, walaupun kemarin itu kalau kebiasaan di sekolah itu memang banyak guru yang agak terlambat datang kemarin Kak, karena buru-buru udah mau masuk, jadi cuma beberapa orang aja kemarin. Biasa kan guru-guru tuh ada yang jam 8 lewat datangnya, jadi nggak semua hadir gitu Kak. Mungkin itu susahnya mengumpulkan orang-orang yang datang bersamaan itu yang susah. Mungkin di situ. Kalau yang dukungan dari kepala sekolah itu cukup baik. Gitu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Yunita ya. Ya. Kita lanjut ya Kak. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 7 ya Kak. Terima kasih untuk Kak Guntur ya, sudah hadir kembali ya. Walaupun keadaan sinyal turun naik ya Kak, tapi Kak Guntur tetap semangat ya, walaupun di atas bukit ya.
Semangat Kak Guntur. Ya, ada Kak Guntur. Nah, ya, itu absen Kak Guntur. Ya, terima kasih untuk Kak Guntur ya atas kehadirannya Kak. Walaupun memakai HP mungkin. Lanjut ya Kak, untuk pertanyaan nomor 7 ya Kak, apakah mengilustrasikan adanya solusi terhadap tantangan? Nah, gimana menurut Kakak tentang soal seperti ini Kak? Ya, Kak Dono bisa jelaskan Kak tentang ini Kak? Ya Kak, izin untuk menjawab. Ya, apakah mengilustrasikan adanya solusi terhadap tantangan? Di sini kita dalam pengalaman, menurut pengalaman kita kemarin kan sebelum adanya Kombel, itu kan guru-guru lebih senangnya santai, rileks, tidak ada pekerjaan ataupun pekerjaan tambahan. Nah, semenjak dengan adanya Kombel, itu semua gurunya sudah aktif untuk belajar Kak, baik itu diskusi di Kombel maupun aksi nyata atau juga di penyelesaian topik-topik yang ada di PMM. Nah, di sini untuk terutama di sini untuk guru-guru yang senior yang sudah tua Kak, mereka biasanya kan malas-malas untuk mengikuti kegiatan Kombel ini. Nah, di situ kita mengilustrasikan bagaimana caranya. Kemarin kita juga sepakat dengan kepala sekolah, kita membuat kesepakatan untuk semua guru seandai sertifikat itu dikeluarkan oleh ketua Kombel, ditandatangani oleh ketua Kombel dan diketahui oleh kepala sekolah. Dan bagi yang tidak ikut Kombel, yang tidak mengikuti Kombel pada hari itu, mereka tidak akan dapat SKK. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi yang kami berikan kemarin, yang kita berikan di Kombel. Dampaknya dengan tidak dapatnya sertifikat itu, otomatis guru yang tidak hadir itu tidak akan bisa menyelesaikan PMM. Nah, di situ kan sesuai dengan RHK, satu RHK itu adalah satu sertifikat sesuai dengan kegiatan. Misalnya dia ada 2 kegiatan, otomatis di situ ada 2 sertifikat. Karena seperti itu salah satunya cara kita untuk membuat seorang guru ini bisa ikut aktif dalam kegiatan Kombel itu Kak. Nah, dan juga dengan adanya Kombel itu pun guru yang sudah menyelesaikan topik tadi, misalnya topik Merdeka Mengajar ataupun kurikulum Merdeka, kalau sudah selesai bisa mereka dijadikan sebagai narasumber ataupun pembicara dalam Kombel itu sendiri Kak. Ya, itu Kak sedikit jawaban. Ya, terima kasih ya Kak. Jadi andalannya sertifikat ya Kak, supaya mereka itu betul-betul bisa ikut serta dalam program PMM ya Kak. Iya Kak, sertifikat apalagi itu. Ya, apalagi untuk sekarang kan untuk sertifikat itu dia kan ada poin-poinnya Kak. Ada yang 8 poin, berapa dapat sertifikatnya sekian kan, dapat berapa poin gitu. Jadi otomatis itu sangat berharga sekali untuk meningkatkan dari kinerja guru-guru ya Kak. Iya Kak. Ya, untuk Kak Fajar tentang ini gimana Kak menurut Kak Fajar? Ya Kak, terkait kinerja guru-guru mungkin kurang lebih sama seperti Kak Dono. Kami ditarget di sekolah itu minimal kan 32 jam JP ya, tapi kami sama kepala sekolah disuruh di atas itu Kak. Jadi sertifikat otomatis harus paling enggak minimal ada 5 atau 6 gitu. Yang 8 poin, yang 4 poin gitu. Jadi kalau misal itu enggak terpenuhi, raport sekolah jadi merah dan kami itu pasti kena marah dengan kepala sekolah. Nah, itu yang utama. Sehingga kurang lebih sistemnya bersama dengan Kak Dono. Jadi paling enggak harus berbagi mungkin Kak sertifikatnya nanti gimana supaya raport sekolah tidak merah gitu. Kemudian di ranah penyampaian proyeknya nanti untuk solusi tahapan tantangannya yang jelas kita harus bisa sosialisasi dengan baik dan memahami masing-masing guru perannya terhadap proyek itu. Karena memang belum dilaksanakan tapi harapannya ke arah situ mungkin Kak. Jadi kita harus memahami profesi kita masing-masing memang sebagai guru dan tanggung jawab, terutama selalu mengingatkan bahwa kita sebagai guru harus membimbing anak-anak, memfasilitasi, kemudian mencerdaskan anak-anak melalui program ini.
Dengan begitu bukan hanya melaksanakan berdasarkan keperluan saja, tapi dari hati nurani guru-guru juga tergerak. Itu harapannya, Kak. Sehingga anak-anak pun ilmu yang kita sampaikan kepada anak-anak benar-benar bermakna dan bisa berlangsung hingga dia tua pun teringat. Seperti itu, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar ya. Karena sudah memaparkan, menjelaskan tentang solusi terhadap tantangannya. Kebiasaan guru-guru yang senior ya Kak Dona ya, yang susah untuk dibawa komunikasi ya, karena dia merasa sudah tua atau gimana kan, sudah mungkin apalagi mereka itu untuk IT-nya Kak. Ya, merasa minder kadang, Kak. Minder ya. Untuk Kak Yunita ada tambahan dari ini Kak? Cukup Kak, sudah Ya. dijelaskan sama Kak Dono dan Kak Fajar tadi. Ya. Jelas. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk ke depan untuk Kak Guntur ya, untuk komunitas belajarnya, untuk Kak Yunita berjalan dengan baik untuk tahun 2025 nanti Kak. Tingkatkan lagi Kak untuk saling bekerja sama, saling bertukar pikiran sesama rekan sejawatnya Kak. Kita lanjut ya Kak. Ya, terima kasih untuk kakak semua. Kita lanjut pertanyaan nomor 8 ya Kak. Apakah mencerminkan adanya sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan program? Ini menyangkut sumber daya yang Kak Denom baik itu Kak Fajar tadi utarakannya, tidak apa namanya dibilangnya tadi sumber daya ya Kak, kekurangan. Gimana untuk menurut kakak tentang pertanyaan ini Kak? Apakah mencerminkan adanya sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program? Nah, seperti aset itu Kak. Ya, silakan. Baik itu Kak Dono, Kak Fajar, atau Kak Yunita, silakan Kak Guntur yang menjawab Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Dono. Silakan Kak Dono. Ya Kak, izin untuk menjawab. Apakah mencerminkan adanya sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program? Ya Kak. Program kita yang kita laksanakan di Kombel itu sumber dayanya kita gunakan yang ada di sekolah, terutama untuk gurunya. Nah ini aset manusianya, aset lingkungan dan juga yang lain-lainnya. Nah terutama untuk gurunya di situ kita berdayakan bagaimana caranya supaya mereka itu bisa belajar dan mau belajar terus, dan bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan topik yang ada di PMM itu Kak. Nah itu untuk gurunya. Sedangkan untuk lingkungan kita, untuk kegiatan proyeknya kita ambil dari lingkungan di sekitar. Nah, kita ambil dari lingkungan sekitar yang ada di lingkungan sekolah kita sendiri atau berada ya, pokoknya seputaran lingkungan sekolah kita itulah. Ya, di mana di situ nanti peserta didiknya kita tugaskan dalam kegiatan proyek itu sendiri dengan bimbingan guru masing-masing atau dengan bimbingan guru kelasnya masing-masing. Itu Kak. Jadi sumber daya manusianya kita dari guru-guru sendiri, dan juga lingkungannya pun kita ambil dari lingkungan sekolah. Itu aja Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Dono. Mungkin untuk Kak Fajar ada tambahan Kak tentang sumber daya Kak dari program yang Kakak bina Kak. Terkait sumber daya kadang terkendala di bagian teknologi. Kadang itu guru-guru yang tua terima beres kan Kak ya. Tapi sebagian besar juga ada yang mau diajari, bukan mau diajari malah kadang bertanya ke yang muda-muda, ini gimana cara mengoperasikannya, sound systemnya, ini suaranya yang diputar yang mana, pemasangan proyektornya kayak apa. Nah itu biasanya tanya ke kami yang muda, dan itu malah kami senang, oh gini bu. Jadi kadang mereka pas di kelas mau praktekkan yang lain bisa memasang sendiri tanpa minta bantuan kami, sehingga itu juga sangat membantu, sehingga pas kami mengajar tidak perlu dipanggil lagi untuk bantu masang atau apa gitu. Itu untuk teknologinya. Kemudian untuk sumber daya terkait waktu dalam proyeknya nanti, yaitu harus kita batasi Kak. Biasanya berkisar 3 bulan ya, atau paling cepat itu 1,5 bulan lah untuk biasanya yang terkait kuliner dan macam-macam.
Nah, itu nanti kalau kita terbatasi waktu sehingga kita terpacu untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan lini masa yang kita konsepkan di awal. Dengan begitu nanti proyek yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu, Kak, sumber dayanya. Ya, terima kasih Jadi, untuk ya, ya. Ya, lanjut Kak. Ada tambahan Kak? Silakan untuk Kak Fajar. ya, Kak. Jadi kami yang muda-muda ini tidak akan selalu meninggalkan yang tua-tua ini, karena kami selalu bisa membantu dan dengan sukarela akan membantu, karena itu juga akan meringankan tugas kami-kami yang muda ini tidak terlalu tergantungan gitu loh, Kak. Jadi yang tua-tua ini kadang lebih banyak yang minta tolong lah, ini tolong pasangan gini, nah itu tadi. Jadi kalau dalam proyek ini pasti kita juga mengikutkan yang tua-tua, tapi dalam ranah yang tertentu. Mungkin membantu mengkonsepkan, kemudian kalau di urusan di bagian teknik-tekniknya kami yang muda bisa membantu mengcovernya. Kalau di urusan senam tadi ya Kak ya. Jadi yang tua-tua ini nanti membantu konsep terus menyampaikan dalam sosialisasinya. Karena kadang penyampaian kata-kata yang tua-tua ini lebih bijak ketika membimbing anak-anak gitu Kak. Ya, kebiasaan mereka karena sudah senior ya Kak, mereka itu memang betul-betul mempunyai pengalaman ya Kak. Cuma bagian IT-nya mereka mungkin kurang ya Kak, kurang Iya mampu Kak. seperti yang Iya Kak. mungkin butuh semacam apa nih dari Saling mengcover lah kekurangan satu sama ya, lain Kak. ya, Ya. berarti saling mengisi ya Kak. Iya Ya, Kak, supaya harmonis. ya terima kasih untuk Kak Fajar Perdana tentang menjelaskan tentang program yang ada di sekolahnya ya Kak. Gimana untuk Kak Yunita? Untuk ini ada tambahan Kak? Untuk sumber dayanya Kak? Berdasarkan program yang saya buat Ya, rencang kemarin itu sumber dayanya itu yang aset manusia itu mungkin yang pertama itu ada kepala sekolahnya, kemudian guru PJOK-nya sebagai fasilitatornya di situ, kemudian di sini juga saya libatkan wali kelas, kemudian ada peserta didiknya sebagai pelaksana program, dan juga orang tua, karena orang tua di sini kan bisa membantu kita dalam memonitoring anak selama melaksanakan atau berlatih di rumah. Kemudian ada aset fisiknya, sumber daya aset fisiknya itu halaman sekolah, tempat kita bisa juga tempat pelaksanaan program. Kemudian juga kita butuh pengeras suara sebagai pendukung program. Itu Kak, yang sepertinya saya buat. Terima kasih. ya terima kasih untuk Kak Yunita ya karena sudah menjelaskan tentang apa maksud dari sumber daya. Apalagi Kak Yunita sudah membuat suatu program dari rencana tindak lanjut dari komunitas belajar ya Kak. Terima kasih untuk Kak Yunita. Terima kasih juga untuk yang lain. Iya kita lanjut ya Kak untuk Kak Guntur. Kak Guntur. Ya kita lanjut ya Kak. Nah di sini ada pertanyaan ke-9 ya Kak. Apakah terkandung rencana pelibatan komunitas belajar sekolah atau mitra? Nah gimana menurut Kakak untuk komunitas belajarnya Kak? Baik di sekolah maupun mitra Kak. Nah sepertinya misalnya bisa mengundang orang luar gitu untuk membuat atau apa mengajari anak-anak lah seperti itu. Gimana menurut Kakak? Ya Kak, terkait proyek senam yang mungkin akan saya laksanakan nanti, ya mungkin di tahun 2025 akan mengundang apa namanya itu instruktur senam. Ya. Seperti kemarin sebelumnya kita sempat ikut kegiatan senam pemuda atau apa gitu ya, lupa saya. Pelajar, senam pelajar di Ngalangkang situ.
senam pelajar tahun 2022 kalau nggak salah, yang waktunya kurang lebih 5 menit. Nah, itu kami dapat sertifikat juga di situ, mulai kenalan dengan instruktur, ada instruktur senam yang ikut di situ, mungkin bisa minta ajari gimana sih cara penyampaiannya, kemudian bagaimana cara mengajari gerakannya supaya anak-anak bisa cepat belajar terkait senam, proyek senam ini nanti. Mungkin kolaborasinya dengan instruktur senam Kak, mungkin rencananya nanti ada waktu, beberapa waktu, mungkin setelah waktu jadi ngundang mereka mengajarkan senam terhadap anak-anak, sehingga anak-anak bisa terinspirasi dari itu, bukan hanya dari internet, dari buku atau dari gurunya olahraga sendiri, tapi ada tambahan instruktur senam yang memang profesionalnya di bidang itu. Mungkin itu Kak kolaborasinya. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar ya. Ya, di sini saya juga pernah juga melakukan kegiatan tentang senam ya Kak. Kadang saya pernah bertanya kepada instruktur senam seperti yang di kegiatan fasilitator kemarin ya Kak, kepada Kakak Hendrawan ya, yaitu salah satu instruktur senam juga di Palangkaraya ya Kak. Ternyata aku bilang gimana untuk gerakannya, kita ini kan bisa aja aku bilang. Cuma untuk ketukannya itu, di mana letaknya gitu, mengganti musiknya itu Kak, dia kulihat tuh sembarang aja ya, seperti DJ atau apa. Yang penting itu memacu kesenangan daripada peserta didiknya Kak. Jadi saya juga bingung juga untuk ketukannya itu, cara pindahnya itu kemana gitu. Dia itu sekilas langsung bisa pindah, padahal dia itu nggak ada hitungannya. Biasa kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan gitu. Ini dia itu kayaknya sudah menguasai dari segi lagunya dengan ketukannya itu, cara berpindah gerakannya seperti apa di sini, musiknya seperti ini gerakannya. Ini jadi memang betul-betul butuh pembelajaran supaya tahu di mana ketukannya itu Kak. Itu aja Iya, Kak. Pengalaman dari saya Kak. Iya Kak, biasanya dari mereka itu profesional kok tahu itu loh, transisinya perubahan dari gerakan A ke B itu transisinya kok tahu, kemudian ketukan berdasarkan irama musiknya kok bisa tahu, itu yang belum kita olahraga kadang pahami itu. Kok hebat gitu loh. Iya, kok hebat seperti itu. Jadi saya pernah juga bertanya kemarin Kak. Oh, kemungkinan feeling aja Kak itu Kak bilangnya. Itu feeling di mana kami itu mengetahui di sini ketukannya, di situ gerakannya. Nanti kalau Kakak sering mendengarkan dari segi musik ini, Kakak nanti pasti menemukan yang di mana ketukan, di mana penempatan yang berganti gerakannya, pasti Kakak nanti dapat bilangnya. Oh nah, gitu Kak ya, berarti kayak feel gitu ya. Iya, sama seperti feeling itu. Oh, di sini ketukannya, di sini gerakan pergantiannya. Ya, seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak. Gimana untuk Kak Donald tentang di sini Kak? Silakan Kak Donald. Ya Kak, izin untuk jawab. Ya itu Kak Fajar, tinggal dihubungin Kak Fasil, Kak Fajar untuk senam kewer-kewer. Ya Kak, ilmunya banyak ini. Ya, apakah terkandung rencana perlibatan komunitas belajar sekolah atau mitra? Ya Kak, di sekolahan kita untuk berjalan kemarin kurang lebih 1 tahun itu tidak ada melibatkan sekolah mitra, dan rencananya sekolah ataupun mitra di rencananya tahun 2025 ini kita akan melibatkan mitra untuk kegiatan kombel kita. Nah, di situ kita mintakan kepada salah satu orang tua murid yang sudah berhasil ataupun sukses dalam kehidupannya. Di situ kita memintakan kepada beliau untuk memotivasi peserta didik bagaimana cara ataupun cara dalam menjalani kehidupan yang supaya mereka itu bisa sukses seperti itu. Nah, di situ kita mintakan nanti kepada orang tua murid yang benar-benar sudah sukses. Nah, itu Kak, itu aja Kak untuk tahun 2025 ini rencananya. Ya. Terima kasih Kak. Itu ada misalnya untuk orang tua murid itu Kak,
terkadang kan kesuksesannya itu ada hasilnya seperti misalnya membuat apa gitu. Ada produknya gimana Kak? Ya Kak, ada Kak. Itu anyaman rotan nggak? Oh ya. Ya, anyaman rotan juga ada, kemudian anyaman purun juga ada. Nah, itu di situ kita mintakan nanti kepada orang tua murid ini. Dan juga rata-rata di Anjir tempat saya itu banyak sekali penganyam-anyaman ini. Tapi mereka banyaknya menganyam purun. Kalau rotannya sedikit aja. Kenapa? Karena di anyaman rotan ini bahannya di Anjir ini kan susah nyarinya, kecuali ke tempatnya Kak Randy ataupun yang lainnya itu enak aja mencarinya, tinggal ke hutan. Yang menyebabkan ini proses pengolahannya itu lama sekali Kak. Kalau dia purun kan sudah kita ambil dari hutan, ambil cabut, kemudian nanti dikasih abu, kemudian dijemur, kemudian ditumbuk, sudah selesai gitu aja. Kalau dia rotan kan banyak sekali, hari sampai berminggu-minggu prosesnya. Sampai pengasapan ya Kak. Kalau Ya, mau sampai baik diasap lagi ya. Ya dengan adanya pengasapan itu kan otomatis kekuatan rotan itu juga semakin kuat juga. Dalam arti tahan oleh jamur, oleh busuk juga gitu. Iya, busuk. Untuk Kak Yunita, ada tambahan Kak tentang di sini komunitas belajarnya sekolah atau mitranya Kak? Misalnya mengundang orang yang bisa bikin keripik pisang Kak? Atau P5-nya gimana Kak? Untuk Ketawa duluan Kak, soalnya belum jalan gini jadinya bingung mungkin. enggak, ini kan perencanaan, namanya kan perencanaan enggak untuk kedepannya. Ya, semoga kedepannya bisa dan Ya. bisa berjalan dengan baik. Ya. Kan bisa mengundang dari orang yang sukses bikin keripik singkong Kak, keripik pisang Kak, itu kan program P5 juga Kak, untuk komunitas belajar juga gitu. Iya Kak. Atau ayaman Kak. Iya. Proyek membuat tapai Kak. Ya betul itu. Nanti. Iya, kalau di kampung kan banyak singkong Bu biasanya. Iya banyak. Iya, nah, di situ kan nanti bisa kita buatkan program di Kombel bagaimana caranya membuat apa namanya tadi tapai dari singkong bisa juga. Budaya. Ya. Ya, di situ kan dibuatkan dituangkan ke dalam kertas bagaimana awalnya seperti apa, kemudian berikutnya sampai dia difermentasi sampai jadi tapai. Nah, kan itu salah satu proyek itu untuk mata pelajaran yang lain. Kalau penjas kan kemungkinan enggak. Ya. Budidaya sarang kualet. Itu mau cuan. Iya. Ya makanya supaya jangan ini kulihat ini tegang semua gitu. Jadi kita ada humorisnya ada sedikit kan. Ya. Jadi sama seperti program kami kemarin Kak, kami membuat anak-anak disuruh kami membuat keripik kucus. Ya. Keripik kucus dari pokoknya enak mereka bikin itu Kak. Lalu setelah berapa minggu kemudian ada pameran di Kapuas kalau nggak salah kemarin tuh mereka itu membuat keripik kucus, keripik tempe crispy, ya. Pokoknya hampir 200 itu selesai itu Kak. 200 bungkus tuh habis terjual. Peminatnya banyak Kak ya kalau keripik ya. Iya. Iya, uangnya dikasih untuk anak-anak juga. Cuma modalnya dikembalikan dulu berapa modalnya baru hasilnya untuk dibagikan ke anak-anak yang mengolah tadi Kak. Iya. Iya. Itu sekedar pengalaman dari kita Kak untuk Kakak semua. Mudah-mudahan kedepannya untuk komunitas belajarnya tidak cuma kita coba makanan yang pastinya makanan ini kan kita bisa menikmatinya juga ya Kak. Ya itu harapannya Kak. Ini Kak Dono suka ini. Iya. Jangan ditanya. Iya. Nanti belajar sama Kak Yunita nanti proyeknya. Kak Yunita ya. Iya. Pembuatan pemasangan tenda boleh kayak.
Ya, Olahraga itu Iya. manjat-manjat tuh. Iya. ya. Mantap Kak Yunita ini. Ya, ya kita lanjut ya Kak. Untuk Ya, Kak. pertanyaan selanjutnya Kak. Biar tidak tegang ya Kak. Mulai dari tadi serius banget semuanya. Terima kasih. Di sini ada pertanyaan yang ke-10 ya Kak. Apakah lini masa dari perencanaan pelaksanaan pelaporan atau evaluasi jelas mencerminkan koneksi proses untuk hasilnya? Gimana menurut Kakak untuk Sudah ini ya. oh sudah ya? Sudah rasanya ini. Pelaksanaan pelaporan sudah. Nah, di sini apakah mengandung evaluasi yang jelas, Kak? Ini, Kak, untuk evaluasinya. Ya Kak. Ya, gimana untuk menurut Kakak untuk evaluasinya? Silakan, Kak. Terima kasih untuk Kak Dono. Ya, izin untuk jawab. Untuk Ya, Kak. evaluasi itu rencananya apabila untuk pelaksanaan proyek ini itu kita lakukan setelah selesai proyek ya untuk evaluasinya. Nah, jadi di situ kita bisa melihat kekurangan dan juga kelebihan daripada proyek yang kita hasilkan, apakah ada manfaatnya untuk peserta didik atau bagaimana. Dan seandainya kalau proyek itu bermanfaat untuk peserta didik, untuk tahun berikutnya itu akan kita tingkatkan lagi yang lebih spesifik lagi bagaimana caranya dan juga dengan apa yang lebih bagus lagi. Itu Kak. Ya, terima kasih ya, Kak. Untuk Kak Banjar ada tambahan, Kak, tentang evaluasinya, Kak? Untuk evaluasi mungkin bisa kita lihat berdasarkan refleksi yang kita pelajari kemarin ya Kak ya. Apakah tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan kepada murid dengan benar atau tidak. Kemudian terkait perencanaan proyek tadi, ya waktu, sumber daya, kemudian tugas-tugasnya dan kegiatan apakah sudah realistis dan dijalankan dengan sesuai konsepnya. Jadi gitu, dari gitu kan kita bisa tahu nanti perbaikan apa yang harus kita lakukan agar di proyek berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi dari proyek yang sebelumnya. Gitu Kak. Iya. Ada tambahan dari Kak Yunita. Terima kasih untuk Kak Fajar. Untuk evaluasinya, Kak. Seperti apa, Kak? Ya, untuk apakah mengandung evaluasi yang jelas, mungkin sama seperti Kak Fajar bilang tadi, kalau dari awalnya, dari tujuannya misalnya sumber dayanya sudah berjalan dengan baik, terus fasilitas-fasilitasnya sudah dilaksanakan sesuai dengan yang kita programkan, mungkin hasil evaluasinya itu nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih ya, Kak. Mudah-mudahan untuk tahun 2025 ini ya Kak, perencanaan yang Kakak buat bisa berhasil ya Kak. Amin. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Kak, apakah mencerminkan adanya perolehan data termasuk teknik maupun analisis? Gimana untuk perolehan datanya Kak? Ini yang bisa menjelaskan mungkin Kak Dana dulu. Karena dia sudah pengalaman ya Kak untuk programnya Kak tentang literasi dan numerasi tadi Kak. Ya Kak, izin. Apakah mencerminkan adanya perolehan data? Ya Kak, ini yang wajib. Nah, untuk data-data ini memang harus dan juga wajib kita laksanakan dan lakukan, dan di situ kita tuangkan ke dalam portofolio Kak. Dengan adanya data ini kita tahu, kita bisa mengetahui peserta didik itu apakah literasi dan numerasinya sudah meningkat atau belum. Seandainya belum, itu berarti sistem pengajaran ataupun metode yang kita berikan kepada siswa itu masih belum pas. Jadi kita harus mencari lagi metode ataupun
cara-cara kita untuk mengajar peserta didik itu supaya dia untuk literasi dan numerasinya meningkat. Nah, Berarti melewati evaluasi ya Kak? Ya, dengan evaluasi. Dan di sini dari data ini kita tahu peserta didik itu. Ya Kak, itu sedikit jawaban Kak. Iya, silakan untuk Kak Fajar Perdana tentang datanya gimana Kak untuk kegiatannya nanti Kak? Dalam kegiatan data ini pasti melalui prosesnya ya Kak. Yang terutama proses itu harus ada, kita dapatkan data di setiap perkembangan kegiatannya. Di situ kita buat indikator-indikatornya dulu. Ya sesuai saya yang bilang awal tadi, jika gerakan otomatis indikator yang membuat adalah guru olahraga. Kemudian dalam konsep ilmu, otot yang digunakan apa saja, kalori berapa yang terbuang, itu mungkin bisa dengan guru biologi atau IPA. Dan konsep penyampaian bahasa dalam mungkin anak-anak nanti ketika berdiskusi kemudian presentasi bisa dilihat indikator penyampaian bahasanya menggunakan kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yang membuat. Dari situ data-data itu akan kita kumpulkan kembali menjadi satu dan kita lihat anak-anak itu berkembang di lini mananya. Mungkin si A bisa berkembang di dalam penyampaian bahasanya tapi di bagian gerakannya mungkin kurang. Kadang gitu Kak. Jadi dari situ mungkin nanti pembelajaran kita bisa mendapatkan evaluasi dan refleksi sesuai dengan tumbuh kembang siswa masing-masing. Karena tidak semua siswa bisa berbicara, kadang tidak semua siswa bisa menyampaikan dengan gerakan yang baik. Begitu Kak. Ya, berarti di sini ya Kak untuk datanya kita lihat dari guru bidang studinya masing-masing ya Kak, di mana perkembangan dari peserta didiknya. Ya, berdasarkan indikator yang dibuat masing-masing guru yang kita ajak kolaborasi. Iya, seperti itu Kak. Terima kasih Kak untuk penjelasannya Kak. Untuk Kak Yunita ada tambahan Kak? Untuk ini Kak? Cukup Kak. Ya, kita lanjut ya Kak. Nah, di sini selamat berkarya. 100 buat Bu Yunita. Ya, mantap. Karya Kak Yunita, ya saya lihat tadi, alhamdulillah sangat baik ya Kak. Mudah-mudahan Kalau saya nanti... belum lihat Kak. Oh, belum lihat ya? Ya, belum lihat. Ya, Tadi di link tadi Pak, bagus tak? Iya. Di link, ya. Kayak Canva ya Kak Yunita tadi? Canva aku lihat tadi Kak. Iya. Iya, kayak Canva ya? Lewat Canva Canva Kak. ya Kak. Ya. Oh ya Paling ya enak. ya ya. Gak Fajar, paling enak. Link untuk berbagi praktik baiknya dengan teman sejawatnya juga ada di situ Kak. Ya itu kayak lengkap itu Pak, udah mantap. Ya. 100 tuh. Ya, Paling enak apalagi kalau bisa ke peserta didiknya langsung ya Kak. Tambah Iya lagi Kak, itu. sampai pelaksanaan ya. Iya, Mantap. Pelaksanaannya. bisa nanti. Saya coba nanti 2025 ini. Mantap. Mantap. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kak Yunita ya. Mungkin dari pembelajaran ini Kak sangat jelas ya Kak. Mungkin di sini waktu kita sebetulnya jam 14.50 ya Kak sudah berakhir. Di sini masih ada 11 menit lagi ya Kak. Gimana untuk Kakak semua untuk LMS-nya Kak? Saya mau tanya dulu Kak, di mana kendalanya nanti Kak? Untuk LMS ini masih dikerjakan Kak tadi sambil kita diskusi tadi. Sambil dicicil ini. Ya. Untuk Kak Dono ya, ada tadi ku WA ya Kak. Untuk apa tadi Kak?
3.1 C2 ya Kak, untuk kuatkan pemahaman merancang berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS-nya masih belum ya Kak, untuk Kak Dono, Kak Guntur, Kak Fajar, Kak Herdi, Kak Randy ya. Untuk Kak Yunita, Ya, Kak. ya alhamdulillah sudah Kak Yunita. Hai, mantap. Eh. Ini Kak Yunita cepat kelihatannya Kak. Saya aja lagi Enggak, sibuk soalnya bikin kan biasa video, kita kalau Desember ini Kak udah repot di gereja kan, jadi cepat-cepat aja lah bikin tugasnya itu. Makanya Iya. dikerjain malam-malam tuh dikerjain gitu. Oleh Desember nih biasanya sibuk di gereja Kak. Jadi Kak Yunita ini, iya, iya, ibadah ya Kak. Mau Natalan ya Kak, Natalan ya. dibungkus nanti Kak Yunita, diantar ke Kapuas. Iya kuenya, kue lebarannya. Iya. Makanya Kak Yunita ini butuh persiapan dari sekarang, dia bilang. Ya. Nanti mampir bilangnya ke Dono, kita ke tempat Kak Yunitanya. Iya. Saya mau Janji ke jauh samping. datang ke Raya masih bisa ya Kak. Ini iya. daerah mana itu tempat Kak Yunita? Masuk Tadi- ke ada simpang apa namanya Kak? Di Simpang Purun itu Kak. Kita jauh Simpang dari Gurun, Jalan berapa Purun, menit Simpang dari lagi. Simpang Gurun Kak? Oh, kalau Dari orang Simpang biasa Gurun kayaknya ada sejaman. simpangan lagi. Enggak, Mas Lur, iya dari Simpang Purun Dari itu Simpang kan. Gurun. Iya, simpang yang arah ke Tewah ke kitanya belok ke kanan Kak. Baru ke Sehanyo. Oh, belok kanan ya Kak. Iya, soalnya kalau kita di Kupas Hulu ini melewati Kabupaten Gunung Mas, Pulang Pisau, provinsi, kota gitu, baru sampai di daerah kita yang Hulu ini. Lumayan jauh lah dari kabupaten. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan ya Kak. Jadi bisa bertemu di Palangkaraya Kak, atau di Kapuas kan nanti Kak. Kita sama-sama saling silaturahmi lagi Kak. Terima kasih untuk Kak Dono, Kak Fajar, Kak Yunita, Sama-sama, Kak. Guntur ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa mengisi LMS-nya Kak. Tidak ada keterhambatan baik itu jaringannya Kak. Mudah-mudahan kedepannya bisa melaksanakan tugas ya dalam keadaan sehat walafiat ya Kak. Untuk kita semua di sini, saya selaku fasilitator mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak semua. Terima kasih untuk kakak kita dapat berhadir pada sore ini Kak ya. Terima kasih banyak untuk kakak semua. Sama-sama Kak. Silahkan kita foto lagi Kak. Tadi kita sudah foto Kak. Kita foto lagi Kak. Kak Dana bisa membuka videonya Kak. Ya, silakan Kak Dana bisa membuka videonya Kak. Atau terkendala jaringan mungkin. Ya, sekali lagi Kak. Ya, 3, 2, 1. Ya, sudah Kak. Iya. Mantap. Katanya kejar nih. Untuk mengakhiri ya. Gimana harinya di sana Kak? Apa cerah Kak? Apa mendung? Cerah Kapuas. Cerah, mendung, Kalau di mendung tempat cerah. kita mau hujan Kak, Ya. udah suara itu. Suara-suara sudah. Oh iya. Ya, kalau di Kapuas Di sini mendung. juga cerah Kak. Ya mendung, mendung cerah. Oh, berarti tempat Kak Fajar cerah ya? Ya, mendung cerah. Secara hatimu. Oke. Ke perdana kita ini. Ayo, ayo, ayo. Iya. Bisa ke Cerah perdana ya Kak.
Ya, Kak. terima kasih Siap. untuk kakak semua. Silakan untuk Kak Dono bisa memimpin doa Kak untuk kegiatan mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini Kak. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa ya Kak. Ya, Ya, Kak. silakan untuk Kak Dono bisa. Ya, minta izin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa, di mana saya akan memimpin doa sesuai dengan ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Untuk kakak-kakak yang beragama non-Muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk kita, berguna untuk kita, dan juga mudah-mudahan ilmu kita setiap hari ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicarakan hati dan pikiran kita dalam menerima menuntut ilmu Tuhan sebagai penyelamat dunia dan akhirat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk Kak Dono yang sudah memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini ya Kak. Untuk selanjutnya nanti kita ke Bukti Karya ya Kak. Terakhir kita gimetnya ke Bukti Karya. Kita sepakati bersama nanti di WhatsApp ya Kak. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Baik itu Kak Dono, Kak Yunita, Kak Fajar, Kak Randy, Kak Herdi, Kak Guntur, nanti semuanya bisa hadir ya Kak. Mudah-mudahan pada Gimet di akhir Gimet pembuat Gimet Bukti Karya ya Kak, penyampaian tentang Bukti Karya. Ya mohon ya Kak untuk semuanya bisa hadir ya Kak. Ya Kak. Siap. Terima kasih Kak untuk semuanya Kak. Saya mohon pamit dulu ya Kak. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya, saya juga minta izin karena mau keluar dulu Kak. Selamat sore. Ya Kak. Sore. Kak Yunita, Kak Fajar, dan juga Kak Fasil minta maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan. Ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam olahraga. Iya, selamat. Waalaikumsalam. Selamat Ya. pagi.